Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini adalah pertemuan keempat mata kuliah metode kualitatif, di mana seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan ketiga, bahwa pertemuan keempat ini kita akan tetap membahas macam-macam penelitian kualitatif. Kemarin sudah disinggung ada beberapa topik pembahasan yang akan dibahas mengenai macam-macam penelitian kualitatif. Yang pertama, di pertemuan ketiga kemarin kita sudah membahas mengenai penelitian biografi. Penelitian ini adalah suatu metode penelitian yang studi tentang individu dan pengalamannya berdasarkan dokumentasi langsung kepada objek atau arsip tentangnya, di mana studi biografi kali ini berfokus kepada penceritaan tentang hidup individu yang berasal dari manusia dan ilmu sosial, atau bisa juga dikenal dengan suatu metode sebagai studi dan koleksi dokumen hidup yang menjelaskan sebuah momen atau segmen titik balik dalam kehidupan seseorang. Penelitian ini digunakan untuk penelitian tentang kehidupan seseorang dan aspek-aspek yang menyertainya dengan pemaparan secara interpretif, naratif, dan kronologis. Setelah itu, kita juga sudah membahas penelitian studi kasus di pertemuan ketiga kemarin, yang mana ini merupakan suatu penelitian yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, di mana memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, serta kasus yang dipelajarinya bisa berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu. Dua penelitian ini sudah dibahas pada pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan keempat ada dua lagi pokok pembahasan yang akan kita bahas terkait dengan macam-macam penelitian kualitatif, yaitu penelitian etnografi dan penelitian grounded theory. Langsung saja kita ke pokok pembahasan pertama di pertemuan keempat ini, yaitu penelitian etnografi. Etnografi ini berasal dari kata etnos yang berarti bangsa dan grafi yang berarti tulisan. Jadi, penelitian etnografi adalah sebuah deskripsi tentang bangsa-bangsa atau metode penelitian yang mengacu pada kerja lapangan, di mana peneliti biasanya akan hidup berdampingan langsung dengan kelompok atau orang yang diteliti untuk mengungkapkan penafsiran suatu budaya atau kelompok sosial. Ada juga pengertian etnografi yang diungkapkan oleh beberapa ahli, misalkan oleh Spradley di tahun 1997. Dia mengatakan bahwa etnografi ini merupakan suatu kegiatan menguraikan dan menjelaskan suatu kebudayaan, atau bisa disebut dengan kegiatan sosioantropologi di lapangan. Kemudian menurut Kocaraningrat mengatakan bahwa penelitian etnografi ini meliputi unsur-unsur kebudayaan secara universal, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, kesenian, dan sistem religi. Adapun ruang lingkup dari penelitian etnografi. Nah, untuk melakukan studi etnografi bukanlah hal yang mudah karena berkaitan dengan perilaku dan kebiasaan yang dilakukan oleh anggota atas suatu suku bangsa. Padahal, suatu suku bangsa ini anggotanya bisa sangat banyak, bahkan mencapai jutaan penduduk. Oleh karena itu, seorang ahli antropologi yang menulis tentang sebuah etnografi tentu tidak mampu mencakup keseluruhan penduduk anggota dari suku bangsa yang besar tersebut dalam deskripsinya. Dalam hal ini, si penulis etnografi atau yang bisa disebut dengan etnografer pada umumnya akan membatasi objek penelitian dengan mengambil salah satu unsur kebudayaan yang diteliti pada sekelompok masyarakat tertentu. Contohnya, meneliti sistem kesenian tradisional masyarakat daerah tertentu, atau meneliti tentang macam-macam upacara adat yang berkembang dalam masyarakat di suatu daerah tertentu. Jika daerah yang dijadikan objek pengamatannya itu luas, maka peneliti akan membatasi dengan mengambil bagian kecil dari daerah tersebut yang dianggap dapat mewakili keadaan di seluruh daerah pengamatan. Misalnya, mengamati adat istiadat masyarakat suku Sunda. Diambil daerah penelitian pada masyarakat pedesaan di wilayah Kabupaten Bandung, karena dianggap dapat mewakili keseluruhan perilaku khas orang Sunda. Jika kita mengambil seluruh daerah masyarakat suku Sunda, maka sulit untuk dilakukan karena wilayahnya cukup luas.
Di zaman sekarang, memang tidak mudah untuk memperoleh daerah yang penduduknya hanya dihuni oleh suku bangsa asli, apalagi jika penelitian itu dilakukan di kota besar atau desa yang memungkinkan hadirnya kaum pendatang menetap di daerah tersebut. Karena kan sekarang sudah ada urbanisasi dan lain sebagainya, sehingga suatu wilayah itu cenderung heterogen atau bercampur-campur. Nah, oleh karenanya, ada beberapa hal dalam etnografi yang bisa dilakukan untuk memilih lokasi penelitian. Yang pertama, yaitu kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh satu desa atau lebih. Kemudian, bisa juga kesatuan masyarakat yang terdiri atas penduduk yang mengucapkan suatu bahasa atau satu logat bahasa yang sama. Yang ketiga, bisa juga dibatasi oleh garis batas suatu daerah politik administratif. Bisa juga batasannya ditentukan oleh rasa identitas penduduknya sendiri. Kemudian bisa juga ditentukan oleh suatu wilayah geografi yang merupakan kesatuan daerah fisik, atau kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh kesatuan ekologi. Kemudian bisa juga kesatuan masyarakat dengan penduduk yang mengalami satu pengalaman sejarah yang sama. Selanjutnya, bisa juga dengan melihat kesatuan masyarakat dengan penduduk yang frekuensi interaksinya satu dan lainnya itu merata tinggi atau sama rata. Dan yang terakhir, bisa juga melihat berdasarkan kesatuan masyarakat dengan susunan sosial yang seragam atau homogen. Pada dasarnya kita melihat keseragaman dari suatu kesatuan masyarakat. Adapun mengenai deskripsi atau uraian penjelasan yang berkaitan dengan lokasi penelitian difokuskan kepada, yang pertama itu difokuskan kepada ciri-ciri geografisnya, yaitu mengenai iklim, kemudian sifat daerah, misalkan pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, atau misalkan gurun, hutan tropikal, dan lain sebagainya. Bisa juga lihat keadaan suhunya, rata-rata curah hujan, dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa juga memfokuskan kepada ciri-ciri geologi dan geomorfologi, di mana berkaitan dengan kondisi tanahnya seperti apa. Bisa melihat dari keadaan flora dan fauna, kemudian data demografi yang berkaitan dengan kependudukan, misalnya data jumlah penduduk, jenis kelamin, laju natalitas, mortalitas, dan data mengenai imigrasi atau mobilitas penduduk. Yang kelima adalah catatan tentang asal mula sejarah terbentuknya suku bangsa atau penduduk di lokasi pengamatan tersebut. Nah, untuk melengkapi deskripsi mengenai lokasi penelitian, perlu dilengkapi dengan peta-peta yang memenuhi syarat ilmiah, supaya kita lebih jelas lagi ya dalam penentuan lokasinya. Setelah tadi kita menentukan lokasi, dalam penelitian etnografi ini, kita juga menentukan fokus penelitian etnografi, di mana fokus ini adalah suatu bahan mengenai kesatuan kebudayaan suku bangsa di lokasi yang dipilih tersebut. Nah, penelitian etnografi ini merupakan penelitian yang bersifat holistik atau menyeluruh. Artinya, penelitian etnografi ini tidak hanya mengarah perhatiannya kepada salah satu atau beberapa variabel tertentu saja. Hal itu didasarkan pada pandangan bahwa budaya merupakan keseluruhan sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan. Adapun unsur-unsur kebudayaan yang dapat dijadikan sebagai kerangka etnografi, yang pertama adalah bahasa. Bahasa dalam hal ini merupakan salah satu unsur kebudayaan yang paling konkret, karena hal pertama yang kita jumpai dalam penelitian terhadap penduduk di suatu daerah adalah bahasa pergaulan yang mereka gunakan sehari-hari. Jarang kiranya seseorang langsung menggunakan bahasa isyarat saat pertama bertemu dengan orang asing. Hal yang lazim dilakukan oleh orang saat pertama bertemu dengan orang asing adalah mencoba mengajaknya berkomunikasi dengan bahasa lisan yang biasa ia gunakan. Dengan mengamati interaksi sesama penduduk, dapat ditemukan jenis bahasa lokal yang mereka gunakan sebagai komunikasi lisan sehari-hari. Dengan menjumpai pemakaian bahasa ini, si peneliti dapat menganalisis tentang kebudayaan bahasa lokal yang dikaitkan dengan bahasa resmi yang digunakan sebagai bahasa pengantar dalam komunikasi lisan antar penduduk suku bangsa yang berbeda. Kemudian ada juga sistem teknologi. Dengan mengamati sistem teknologi yang berkembang di dalam kehidupan kependudukan tersebut, peneliti dapat memfokuskan perhatiannya kepada benda-benda kebudayaan dan alat-alat kehidupan sehari-hari yang sifatnya konkret. Yang ketiga, berkaitan dengan sistem ekonomi yang menjadi perhatian dalam penulisan etnografi. Hal yang perlu mendapatkan perhatian dari peneliti adalah jenis mata pencaharian utama yang dilakukan penduduk dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian, unsur kebudayaan yang menyangkut tentang organisasi sosial.
Unsur kebudayaan sebagai bahan deskripsi kebudayaan antara lain berkaitan dengan sistem kekerabatan yang dianut, kemudian sistem pemerintahan, pembagian kerja, ataupun aktivitas sosial yang sifatnya kolektif dan mencerminkan suatu birokrasi. Ada juga penulisan deskripsi kebudayaan yang menyangkut sistem pengetahuan, di mana hal-hal yang berkaitan dengan upaya penduduk untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaannya, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana penduduk berupaya melakukan adaptasi terhadap lingkungan alam sekitarnya. Contohnya, untuk meningkatkan produksi pertanian, penduduk mengembangkan sistem pertanian hidroponik dengan memanfaatkan setiap jengkal tempat kosong yang ditanami sayuran ataupun buah-buahan di dalam pot tanpa menggantungkan tersedianya lahan pertanian yang luas. Yang keenam ada unsur kesenian, di mana deskripsi tentang sistem kesenian yang ada dalam kehidupan masyarakat mencakup tentang berbagai bidang seni yang menunjukkan identitas khas masyarakat atau suku bangsa tersebut. Bidang seni yang menunjukkan identitas khas masyarakat suku bangsa antara lain seni bangunan, seni lukis, seni tari, seni musik tradisional, dan seni vokal. Yang terakhir, deskripsi tentang sistem religi yang dianut masyarakat atau suku bangsa di daerah penelitian berkaitan dengan kepercayaan, gagasan, ataupun keyakinan-keyakinan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat atau suku bangsa tersebut. Oleh karena itu, peneliti harus tanggap terhadap unsur sistem religi tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke dalam prosedur penelitian etnografi. Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk melakukan penelitian etnografi. Yang pertama adalah menetapkan informan, di mana ada beberapa syarat yang kita lakukan untuk memilih informan. Yang pertama itu enkulturasi penuh, artinya mengetahui budaya miliknya dengan baik. Kemudian keterlibatan langsung, jadi si informan ini terlibat langsung dalam budayanya. Yang ketiga, suasana budaya yang tidak dikenal, biasanya akan semakin menerima tindak budaya sebagaimana adanya, dia tidak akan basa-basi. Yang keempat, memiliki waktu yang cukup, jadi informannya punya waktu yang cukup dan non-analitis. Yang kedua, yaitu melakukan wawancara. Jadi kita melakukan wawancara kepada informan, kemudian membuat catatan etnografis, mengajukan pertanyaan deskriptif, melakukan analisis wawancara etnografis, membuat analisis domain, mengajukan pertanyaan struktural, membuat analisis taksonomik, mengajukan pertanyaan kontras, membuat analisis komponen, menemukan tema-tema budaya, dan yang terakhir adalah menulis etnografi. Itu saja tentang penelitian etnografi. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam penelitian kualitatif yang keempat, yaitu penelitian grounded theory. Penelitian grounded theory sebagai sebuah pendekatan riset, grounded theory juga memiliki posisi yang sama dengan beberapa orientasi lain seperti studi kasus. Grounded theory ini merupakan sebuah pendekatan yang refleksif dan terbuka di mana pengumpulan data, pengembangan konsep teoritis, dan ulasan literatur berlangsung dalam proses siklus yang berkelanjutan. Penelitian ini dikembangkan pertama kali di tahun 1960-an, yaitu oleh Barney Glaser dan Anselm Strauss. Mereka melakukan penelitian pada pasien-pasien berpenyakit akut di Rumah Sakit Universitas California San Francisco. Grounded theory ini merupakan suatu metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematif yang diarahkan untuk mengembangkan teori berorientasi dari tindakan, interaksi, atau proses dengan berlandaskan data yang diperoleh dari lapangan penelitian. Barney dan Anselm mengungkapkan bahwa grounded theory ini tertulis sebagai the discovery of theory from data which we call grounded theory. Ajaran utama pendekatan ini adalah bahwa teori harus muncul dari data, atau dengan kata lain, teori harus berasal dalam data. Ungkapan grounded theory merujuk pada teori yang dibangun secara induktif dari satu kumpulan data. Bila dilakukan dengan baik, maka teori yang dihasilkan akan sangat sesuai dengan kumpulan data tadi. Penelitian ini tidak bertolak dari teori tetapi berangkat dari data-data faktual lapangan yang kemudian memunculkan atau untuk menemukan teori. Penelitian grounded ini dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk meneliti sekian banyak aspek atau variabel penelitian untuk menemukan dan untuk memunculkan sebuah teori. Penelitian model grounded ini bergerak dari data menuju konsep
data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menjadi sebuah fakta, dan dari fakta diinterpretasi menjadi sebuah konsep. Atau jika kita ringkas, prosesnya itu adalah bermula dari data menjadi fakta, fakta menjadi konsep. Adapun tujuan penelitian grounded theory, yang pertama adalah teoritisasi data, di mana teoritisasi data adalah metode penyusunan teori berdasarkan tindakan. Pendekatan ini berasal dari data yang ada sehingga menjadi teori. Jadi pada prakteknya data telah disusun secara teratur sehingga bisa memunculkan teori baru. Kemudian bisa juga digunakan untuk membuktikan, merevisi, dan memperbaiki teori yang ada terhadap suatu fenomena yang menggunakan data di lapangan. Yang terakhir, teori ini juga kemudian dapat dikembangkan dengan dibuktikan dengan data dan analisa terhadap fenomena tersebut. Berdasarkan tujuan dari penelitian grounded theory, maka tugas seorang peneliti adalah memahami apa yang terjadi di lapangan. Atas dasar situasi dan kondisi tersebut, subjek mempunyai peranan penting, sedangkan peneliti melakukan pengamatan, berperan serta melakukan wawancara yang mendalam. Pada penelitian grounded theory, peneliti tidak berangkat dari kerangka teoretik tertentu, tetapi berlangsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Dengan tanpa membawa kerangka teoretik atau sebuah konsep, maka diharapkan peneliti ini dapat memotret fenomena dengan jernih tanpa harus memaksakan data empirik untuk menyesuaikan diri dengan konsep teoretik tersebut. Peneliti melepaskan sikap, pandangan, keberpihakan pada teori tersebut. Sebab keberpihakan semacam itu dikhawatirkan adanya kegagalan peneliti menangkap fenomena atau data yang diperoleh secara jernih, karena sudah dipengaruhi oleh pandangan sebuah teori yang dibawa. Nah, penelitian grounded theory ini biasa digunakan pada penelitian yang tingkat tinggi, di mana orang-orang yang melakukan penelitian ini sudah terlatih dan memiliki wawasan yang cukup dalam melakukan penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian grounded theory, yang pertama itu adalah memasuki lapangan atau menetapkan fokus penelitiannya. Kemudian menetapkan teknik, di mana dalam menetapkan teknik, peneliti akan menetapkan metode dan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir, peneliti akan menafsirkan dan menyimpulkan hasil penelitiannya. Sedangkan untuk menyusun penelitian grounded theory ini, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu proses pendekatan. Karena penelitian ini adalah penelitian yang langsung terjun ke lapangan, maka dibutuhkan proses pendekatan, yaitu dengan melakukan identifikasi interaksi manusia dan membaginya dalam kategori yang bisa digunakan sebagai informasi dasar teori. Yang kedua adalah sampel teori. Sumber teori berasal dari data wawancara, dokumen, jurnal, percakapan, dan catatan peneliti. Nah, ini sampel teori ini dikumpulkan. Kemudian dilakukanlah analisis data. Dalam analisis data, peneliti mengumpulkan dan mengelompokkan data menjadi beberapa kategori. Analisa data dapat dilakukan dengan pengodean terbuka, pengodean berporos, atau pengodean selektif. Yang keempat, tuh merumuskan masalah penelitian. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu identifikasi fenomena yang akan diteliti, kemudian objek formal dan material, berorientasi pada proses dan tindakan. Yang kelima adalah deteksi fenomena, di mana kita harus mendeskripsikan fenomena seperti objek, keadaan, proses, dan peristiwa tersebut yang terjadi. Penurunan teori. Teori ini berasal dari data informasi partisipan atau data-data lain yang mendukung suatu topik. Dan yang ketujuh adalah pengembangan teori. Peneliti bisa mengembangkan teori berdasarkan data yang diperoleh atau pendapat orang lain yang bisa membantu mengembangkan teori dasar peneliti. Oke teman-teman, itu saja yang dibahas pada penelitian grounded theory. Tadi kita sudah membahas penelitian etnografi, kemudian penelitian grounded theory. Artinya, bahasan yang dibahas di pertemuan keempat ini sudah selesai. Sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Teman-teman semua, jangan pernah merasa cukup hanya dengan menonton video ini. Tapi teman-teman mencari lagi, lebih dalam lagi dari berbagai sumber bacaan ataupun media-media lain agar wawasan dan ilmu kalian semakin bertambah. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton videonya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.